Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran yang ke ini kita akan belajar 1. Cara mengetahui informasi penting dari sebuah teks. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang ada di bidang pariwisata. Yang ketiga, menerapkan sikap, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pada saat pemilihan ketua RT. Sikap yang akan kita kembangkan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama kreatif, yang kedua percaya diri. Nah, anak-anak, Nina sedang membaca sebuah buku cerita. Nina ingin mencari informasi penting dalam bukunya. Masih ingatkah kamu bagaimana cara mencari informasi penting dari sebuah teks? Nah, untuk mencari informasi penting dari sebuah teks, tentu kita harus membaca judulnya terlebih dahulu. Kemudian kita dapat mengetahui isi teks dengan cara membaca cermat. Sekarang kita akan mengidentifikasi jenis-jenis usaha di bidang pariwisata. Coba anak-anak terlebih dahulu membaca teks pada halaman 88 dari buku Pupena kalian yang berjudul Usaha di Bidang Pariwisata. Anak-anak, perlu diketahui bahwa pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Kegiatan ekonomi di bidang pariwisata antara lain, yang pertama adalah penyewaan tempat penginapan, karena bagaimanapun juga ketika kita wisata di suatu tempat, apalagi tempat itu merupakan tempat yang jauh, katakanlah misalkan Bali ya. Nah, di sana banyak sekali penyewaan tempat penginapan. Kemudian yang kedua adalah penjualan cenderamata. Tentu sering kita jumpai di setiap tempat pariwisata ada banyak sekali penjual cenderamata yang menjual berbagai cenderamata khas dari tempat wisata tersebut. Yang ketiga adalah penjual makanan dan minuman di tempat wisata. Tentu saja tidak semua orang yang pergi ke tempat wisata itu membawa bekal sendiri. Ada kalanya orang-orang yang berjualan makanan dan minuman di tempat wisata tersebut akan sangat membantu para wisatawan untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu untuk makan dan minum. Kemudian yang keempat adalah jasa transportasi wisata. Nah, ini juga merupakan kegiatan ekonomi di bidang pariwisata. Masih ingat kan anak-anak, selain kegiatan ekonomi di bidang pariwisata, pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mengamati untuk menerapkan sikap, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pada saat pemilihan ketua RT. Pada saat di desamu berlangsung pemilihan ketua RT, terdapat hak, kewajiban, dan tanggung jawab di dalamnya. Lah, apa saja? Coba kita simak di bawah ini. Hak pada saat kita melakukan pemilihan ketua RT, yaitu kita sebagai warga masyarakat berhak memilih ketua RT sesuai kehendak kita. Tidak boleh ada paksaan ya, sesuai dengan kehendak masing-masing warga. Yang kedua, kita tentu saja berhak mengajukan diri sebagai ketua RT. Misalkan ayahmu merasa cocok atau layak untuk menjadi ketua RT, lah ayahmu berhak untuk mengajukan diri sebagai ketua RT, dan itu tidak boleh dilarang ya, asalkan sesuai dengan kriteria yang
diusulkan oleh warga masyarakat yang lainnya. Kemudian kewajiban kita pada saat pemilihan ketua RT yaitu menjaga agar pemilihan tersebut berjalan dengan rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, kita juga mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan ketua RT. Lah, selain hak dan kewajiban, ada juga tanggung jawab pada saat terjadi pemilihan ketua RT, yaitu yang pertama mengikuti pemilihan ketua RT hingga menerima keputusan dengan lapang dada. Siapapun yang nantinya akan jadi ketua RT tidak boleh saling terjadi istilahnya, contohnya ejek mengejek, terus saling membenci karena tidak terpilih sebagai ketua RT. Harus diterima dengan lapang dada. Yang kedua, tanggung jawabnya adalah menerima dan melaksanakan hasil pemilihan yang telah menjadi keputusan bersama. Jadi harus dilaksanakan dengan baik. Siapapun ketua RT-nya harus sebagai warga kita harus taat dan patuh kepada ketua RT tersebut, meskipun itu adalah bukan pilihan kita sendiri. Lah, seperti itu anak-anak. Untuk materi hari ini ini cukupkan dulu. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.